Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang membangun karakter dan kekuatan personal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Rinda Wulansari dengan NPM akhir 046, ada Yumna Elisa dengan NPM akhir 047, dan saya sendiri, Maria Zahwa Khairunisa dengan NPM akhir 094. Yang pertama ada cara membangun karakter dan kekuatan personal. Yang pertama ada pengendalian diri atau self-control. Yang kedua ada prinsip keteraturan. Yang ketiga ada kepemimpinan yang tangguh. Dan yang keempat ada membangun masa depan. Faktor kepemimpinan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada sikap dan citra, dan yang kedua ada integritas. Sikap dan citra adalah kesan atau apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang diri kita. Sedangkan yang kedua, integritas itu ada membina kepercayaan, nilai pengaruh, menghasilkan reputasi, dan menghayati diri sendiri sebelum memimpin. Baik, saya akan menjelaskan ujian terpenting dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada pemimpin berhenti sama dengan berubah juga kehidupannya. Yang kedua, perubahan sama dengan pertumbuhan. Dan yang ketiga, mengubah pemimpin sama dengan mengubah organisasi. Yang keempat, tidak ada perubahan jika pemimpin berpikir negatif. Begitupun berlaku sebaliknya, jika pemimpin selalu berpikir positif, maka pemimpin akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan poin terakhir, keputusan di waktu yang benar akan memberikan kesuksesan. Menciptakan iklim untuk perubahan. Yang pertama, mengembangkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, memahami diri. Yang ketiga, mengetahui sejarah organisasi yang akan dipimpin. Yang keempat, siapkan dukungan emosional untuk tawar-menawar, karena perubahan itu akan selalu ada orang-orang yang menentang. Dan yang kelima, cari dukungan pemberi pengaruh sebelum perubahan diumumkan. Dan yang keenam, doronglah pemberi pengaruh untuk mempengaruhi orang lain. Dan poin terakhir, tunjukkan bagaimana perubahan itu akan menguntungkan untuk mereka. Lanjut, cara tercepat untuk meraih kepemimpinan. Yang pertama, masalah akan memberikan makna kehidupan. Dan yang kedua, kebijaksanaan bisa berubah, tetapi prinsip tidak bisa berubah. Yang ketiga, orang sukses adalah orang yang sering gagal. Dan yang keempat, masalah itu ditangani, bukan dihindari. Yang kelima, selesaikan masalah dengan segera. Karena kalau tidak diselesaikan, masalah itu akan semakin menumpuk dan menjadi darurat untuk kedepannya. Yang keenam, pemimpin itu bertugas untuk memeriksa ukuran masalah yang ditangani, jadi bisa mengetahui solusi apa yang akan diambil untuk kedepannya. Yang ketujuh, perlu sikap yang benar dan tepat untuk mengatasi sebuah masalah agar tidak ada resiko dalam organisasi yang ia pimpin. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan potensi diri yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Nah, hal ini bisa dilihat dari adanya minat, bakat, lalu kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dengan cara seperti itu kita bisa tahu potensi diri kita, minat bakat kita, kelebihan kekurangan kita di mana. Jadi kita bisa mengenali diri kita sendiri untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi ketika kita menjadi suatu anggota ataupun pemimpin. Yang kedua yaitu mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Nah, dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri ini hampir sama dengan poin yang pertama, yaitu mengenali diri kita sendiri. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu bisa dijadikan suatu pedoman untuk mencapai tujuan kedepannya. Misalnya nih, kelebihan kita di mana, lalu kekurangan kita di mana. Dari kekurangan juga, jangan sampai orang lain itu tahu akan kekurangan kita. Bisa diakibatkan mereka itu bisa melemahkan titik lemah kita yang kita miliki. Yang ketiga yaitu terbuka terhadap segala saran dan kritik yang diperoleh. Saran dan kritik ini terkadang ada yang sifatnya membangun ataupun bersifat melemahkan. Nah, dari situ kita bisa menyaring segala saran dan kritik yang diperoleh dari orang lain, sekaligus istilahnya jangan ada kata baper dari kritik dan saran yang diberikan oleh orang-orang lain itu. Lalu yang keempat yaitu tidak takut dalam mencoba hal baru. Misalnya kita belum terjun dalam suatu bidang ataupun suatu divisi, kita bisa mencoba hal baru itu di samping menambah pengalaman dan pengetahuan kita juga, serta mengembangkan keterampilan
ataupun skill yang bisa kita kembangkan. Yang kelima yaitu menerapkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar, mengembangkan kekurangan atau meningkatkan kekurangan kita. Lalu dengan kita menerapkan kebiasaan itu bisa saja tujuan yang kita peroleh nanti bisa berjalan semaksimal mungkin. Next slide. Yang selanjutnya yaitu cara membentuk karakter diri. Yang pertama yaitu belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua mulai bentuk prinsip diri sendiri. Yang ketiga terus belajar, baik itu belajar secara pengetahuan ataupun keterampilan. Yang keempat yaitu memperbaiki masa lalu. Yang kelima memperhitungkan tindakan yang diambil. Yang keenam kedisiplinan itu penting, baik itu disiplin waktu, tata tertib, berpakaian dan lain-lain. Lalu yang keenam itu komitmen, yang mana komitmen ini bisa kita peroleh dari suatu organisasi ataupun komitmen terhadap diri sendiri. Slide. Kemudian ada 3 strategi yang kita bisa lakukan dalam menghadapi perubahan dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu seorang pemimpin tidak boleh alergi terhadap perubahan. Nah, maksudnya itu perubahan apapun yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut, kita tidak boleh menghindar bahkan takut dalam perubahan yang akan terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu mampu menyampaikan hal-hal yang perlu diubah kepada anggota tim, misalnya kalau ada kesalahan ataupun hal yang tidak tepat jika dilakukan oleh pemimpin ataupun anggota itu bisa disampaikan agar bisa mengevaluasi diri untuk organisasi kedepannya agar tujuannya bisa berjalan semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu mampu menunjukkan langkah pertama apa yang bisa dilakukan. Nah, hal ini biasanya ketika perubahan itu terjadi dalam suatu organisasi, langkah pertama yang harus dilakukan ini gimana sih cara menghadapi organisasi ketika terjadi perubahan. Jangan sampai jika ada perubahan dalam suatu organisasi, kita tidak segera mengambil langkah pertama, bahkan tidak segera mengatasi perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.